tanggapannya Pak dari Kejagung ini terkait dengan rencana Pak Prabowo memaafkan koruptor asalkan bertobat dan mengalihkan uang rakyat nih Pak. Ini gimana dari Kejagung menilainya? Jadi baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan yang pertama bahwa kita harus memaknai pidato Bapak Presiden itu tentu secara holistik ya, secara menyeluruh. Nah, karena itu juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah, bagaimana negara dalam masa kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini berkomitmen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, bahkan kita tahu bahwa di dalam Asta Cita ya, pada angka ke-7 itu sangat jelas bahwa pemerintah saat ini berkomitmen bagaimana melakukan upaya pencegahan dan penindakan ya, atau disebut dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan narkotika. Nah, yang kedua tentu kita harus bisa memahami bahwa memang konstitusi ya memberikan hak-hak istimewa atau privilege kepada presiden selaku kepala negara ya, itu dijamin oleh konstitusi. Nah, tentu bagaimana nanti pelaksanaannya, pengaturannya tentu kan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya, misalnya ketika presiden memberikan gerasi dan seterusnya. Nah, yang ketiga kita juga harus memaknai bahwa memang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentu mengandung dua makna. Ada upaya pencegahan, ada upaya penindakan. Ya, ada yang bersifat preventif, ada yang bersifat represif. Ya. Nah, tentu dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentu menyangkut masalah bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan penindakannya yang harus dilakukan dalam rangka bagaimana? Dalam rangka ini kan soal Indonesia emas di 2024. Nah, jadi Bapak Presiden sangat berkeinginan bahwa ketika kita menuju ke arah itu bahwa Indonesia memang tentu harus bebas korupsi. Nah, yang berikut perlu kami sampaikan bahwa dalam kaitan dengan upaya baik pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi atau penindakannya, tentu upaya-upaya pengembalian, penyelamatan kerugian keuangan negara itu sangat linear dan itu yang harus diutamakan ya. Karena bagaimana mungkin satu katakanlah penindakan tindak pidana korupsi tetapi pengembalian kerugian keuangan negaranya katakanlah minim. Nah, ini juga kan menjadi pertanyaan. Jadi sangat linear bahwa kita melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi sejalan juga dengan bagaimana upaya pengembalian kerugian keuangan negaranya. Nah, jadi saya kira dalam konteks yang secara holistik kita harus memaknai itu sehingga ada pemahaman yang utuh ya, bahwa sesungguhnya pemerintah saat ini kami yakini sangat mendukung terhadap upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi baik dalam upaya pencegahan maupun upaya penindakan. Berarti tadi secara penjelasan berarti secara tidak langsung Kejagung mendukung upaya tadi Pak Prabowo ya, karena kan ini menjadi DPR bilang harus ada dikajian lagi nih Pak. Iya, artinya itu dulu pemikiran holistiknya bahwa kan saya sampaikan nanti secara derivatifnya tentu harus dikaji lagi bagaimana misalnya tindak pidana seperti apa yang bisa mendapat pengampunan dan seterusnya misalnya ya. Nah, tetapi itu yang saya sampaikan bahwa kita harus memaknai ini secara holistik ya kan. Ini kan sebuah buah pemikiran dari seorang pemimpin negara ya. Nah, terhadap bangsanya. Nah, maka inilah yang perlu harus dikaji seperti apa nanti turunannya, seperti apa operasionalisasinya. Nah, tapi kan konteks pemberantasan itu ada konteks pencegahan, ada konteks penindakan. Berarti sebenarnya di masa Pak Prabowo ini nggak semua koruptor itu ya Pak yang membalikan ini maafkan itu Pak, karena tadi perlu kajian yang tadi itu ya. Ya, tentu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kan kita ada undang-undang tipikor ya. Tentu semua harus mengacu ke sana. Nah, makanya perlu pengaturan. Misalnya bagaimana kalau orang sudah mengembalikan ya kan seluruh misalnya kerugian keuangan negara misalnya. Nah, bagaimana mekanismenya itu yang perlu dikaji dan dibuat aturan lanjutannya. Oke, siap. Terima kasih Pak.